Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ramadanti dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari perawatan kolostomi. Perawatan kolostomi adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan kolostomi pasien dan mengkosongkan feses pada kantung penampung. Adapun tujuan dari perawatan kolostomi, yang pertama itu untuk mencegah terjadinya kebocoran, yang kedua itu mencegah terjadinya iritasi di sekitar stoma, yang ketiga untuk memantau stoma dan kulit di sekitar stoma, yang keempat itu mengajarkan kepada keluarga pasien untuk perawatan stoma di rumah. Indikasinya pada pasien kanker usus besar atau kanker rektum. Yang kedua itu pasien yang mengalami penyumbatan di usus besar. Yang ketiga radang usus besar. Yang keempat terjadi robekan di usus besar dan anus. Yang kelima infeksi berat pada usus besar. Yang keenam, adanya kelainan bawaan pada saluran pencernaan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan alat-alat untuk melakukan perawatan kolostomi. Di sini ada bak instrumen dan handscoon, kemudian ada gunting, ada gel aseptik, ada cairan NaCl, ada kasa, ada kom terbuka, ada bengkok untuk membuang sampah medis, ada kom kecil, ada perlak beserta pengalas, kemudian ada kantong kolostomi, kemudian di sini juga ada plastik untuk membuang sampah. Selanjutnya ada alat ukur dan ada baki beserta pengalasnya. Selamat siang, Adek. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Oke. Perkenalkan, nama saya Perawat Putri Diana. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan kolostomi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi di bagian stoma Adek. Sebelumnya, Adek namanya siapa? Nina. Umurnya berapa tahun? 4. Oke. Semalam tidurnya gimana? Nyenyak? Waktunya 5-10 menit. Tempatnya di sini aja ya, Ade ya. Apakah Ade bersedia? Sebelum itu, saya minta izin untuk mencuci tangan, mempersiapkan alat, dan memakai handscoon ya, Ade ya. Permisi, Ade. Selanjutnya, kita akan mencuci tangan secara 6 langkah. Pertama, kita buka aksesoris yang ada di tangan, seperti cincin, gelang, jam tangan, dan yang lain-lain. Kemudian gulung lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian nyalakan keran, cuci tangan. Setelah itu matikan keran. Ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari secara bergantian, punggung jari secara bergantian, kuku-kuku jari secara bergantian. Kemudian buka keran menggunakan siku. Bilas dari ujung kuku sampai ke siku.
sampai bersih. Setelah itu tutup keran menggunakan suku kembali. Sudah selesai, kemudian keringkan menggunakan handuk bersih. Permisi adek, aku udah menyiapkan alatnya ya. Kemudian saya akan menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu kita memakai handscoon terlebih dahulu. Setelah memakai handscoon, kemudian kita pasang perlak kita inspeksi dulu. Sebelum masang perlak, kita inspeksi dulu bagian stoma pasien, apakah ada pembengkakan atau tidak, terus adanya kemerahan atau tidak di bagian kolostominya pasien, terus apakah ada nanah. Tidak ya dek ya, sehat bagus di stomanya. Kemudian kita pasang perlak di bawah bokong pasien. Maaf adek, angkat bokongnya. Kakak pasangin perlak ya. Setelah udah kita pasangin perlak, kemudian kita lepas kantong stoma yang ada di perut pasien dengan cara kita tuangkan cairan NaCl ke kom. Setelah itu kita celupkan kapas steril ke dalam cairan NaCl. Kemudian kita siapkan kantong plastik untuk membuang sampah stoma yang telah dipakai sama pasien. Setelah itu kita lepas kantung stomanya secara perlahan. Jika sulit, kita menggunakan cairan NaCl. Kakak buka ya dek ya. Kalau sakit bilang ya. Setelah terbuka, kemudian kita buang kantong stoma yang telah dipakainya ke tempat sampah. Lalu kita bersihkan stoma di area stomanya secara melingkar di kulitnya ya. Kita bersihkan secara sirkuler atau melingkar. Kita bersihin ya dek ya. Buang ke bengkok. Kemudian yang kedua, kita bersihkan stoma pasien dengan sekali usapan. Maaf ya dek ya, kita bersihin. Setelah itu buang ke bengkok. Kemudian kita tutup stoma pasien sambil kita menyiapkan kantong stoma yang baru. Kakak tutup dulu ya dek ya. Tetap untuk menjaga steril di stoma pasien. Kemudian kita siapkan kantung stomanya. Yang pertama kita ukur terlebih dahulu stoma pasien. Anggap aja ini alat pengukurnya ya. Nanti saya tampilkan di video karena tidak ada. Kita ukur. Setelah kita ukur di bagian stomanya, kemudian kita ukur di bagian kantong stomanya untuk nanti kita gunting jika sudah mendapat ukuran yang pas. Oke, udah ya dek. Kemudian
Setelah kita ukur dan mendapatkan ukuran stoma pasien, kemudian kita gunting di bagian plastiknya kantong stoma ini. Setelah dipotong, kemudian kita pasangkan kantung stoma ke stomanya pasien. Lalu kita pasangkan di area stoma pasien. Dek, kakak pasangin dulu ya. Di area stoma pasien. Setelah terpasang, pasangkan stoma pada pasien itu ke bawah atau ke samping, tergantung posisi pasien dan posisi stoma pasiennya berada di mana. Setelah selesai, kita memasang kantung stoma di perut pasien, di stomanya pasien. Kemudian kita rapikan alat. Kita rapikan alat terlebih dahulu. Kemudian kita rapikan alat. Maaf adek, perlaknya kita ambil ya. Oke. Setelah itu kita simpan dan kita lepas handscoon. Setelah itu kita lakukan fase terminasi pada pasien. Adik, tindakan telah selesai dilakukan ya dek ya. Gimana perasaannya? Nyaman? Jadi bersih ya dek ya. Setelah kita rapihkan, tidak kotor lagi, jadi lebih enak, adiknya juga lebih nyaman ya dek ya. Kalau misalkan adek ada perlu saya lagi, panggil saya di ruang perawat atau minta bantuan ke keluarga adek ya, seperti mama, ayah, boleh minta bantuan ke saya ya dek ya. Permisi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.